Hari ini bersama Pras Teguh, terima kasih udah mampir ke sini. Lu nggak capek apa gue ngeliat lu kemarin ini di maraton, iya? Enggak, alhamdulillah kan pulang akhirnya. Nggak jadi nginep ya? Nginep. Gue nonton itu. Waduh, gimana nih besok masih ada kerjaan. Gue kepikiran mau podcast di sini. Iya pas banget kan. Gue tuh lagi ngapain ya? Gue lagi di rumah. Tapi emang bener, gue biasanya kalau lagi nggak tahu mau ngapain, gue buka maraton. Gak tahu gue. Lu anteng nonton itu? Iya cuma kayak pengen lihat mereka ngapain sih gitu. Nah, pertanyaan gue, menurut lu dengan sebanyak itu penonton mereka? Iya di tempat pas ada lu 350.000. 300. Iya. Katanya paling banyak itu. Iya. Gue nggak kebayang 300.000 nonton live dan mereka stay. Iya. Menurut lu itu ngaruh dengan tayangan YouTube lainnya nggak? Maksudnya apakah Viewersnya. viewer yang lain jadi turun? Yes. Ya kalau ngaruh pasti ada ngaruhnya. Ngaruh kan? Karena kan attentionnya Ke dia semua. ke dia juga gitu. Tapi berapa persen ngaruhnya gue nggak tahu. Dan demografi seperti apa yang anteng nontonin live stream yang kayak punya Arab kan kita nggak apakah sama dengan orang Betul. yang nyari tontonan podcast atau yang lain kan gue juga nggak tahu tuh irisannya di mana gitu sih. Tapi kaget nggak lo? Gue sih menurut gue kaget sih apa yang Arab lakukan itu. Kaget banget gue, dan jujur aja kan podcast lagi kuat-kuatnya ya. Betul, rame tuh. Datanglah mereka cuma ngobrol, kadang tidur nih yang nonton 90.000. Iya, 90.000 orang nonton tidur. Tidur terus orang anteng. Iya bro, gitu. sumpah. Gue gak paham dah. Maksudnya mungkin orang makin kesini makin suka yang raw kali bang. Kayaknya ya, bahkan yang konten-konten TikTok aja mau yang asal rekam upload aja kan. Bener. Tapi 2003 ketika gue dulu kuliah di Australia itu ada namanya Big Brother. Nah sempat masuk ke Indonesia juga tuh. Tapi gue tahu sebelumnya, justru sebelum masuk ke Indonesia, itu beberapa orang dikumpulin, disuruh tinggal di satu rumah, terus direkamin. Udah gitu aja. Gitu aja. Nah tapi kalau di sana ada drama-dramanya. Oh. Either scripted atau enggak, gue nggak tahu ya. Ada gimmick-gimmicknya mungkin. Mungkin nggak tahu, tapi ada ributnya, ada ininya. Tidur pun juga direkam. Atau sekarang udah nggak ada? Nggak tahu, gue udah nggak ngikutin sih. Udah nggak ngikutin sih. Gimana ya? Kadang gue kepikiran apa gue bikin kayak gitu juga, tapi kayaknya kosong juga kita duduk misalnya. Kosong aja. Karena gue ngelihat lu berusaha masuk setiap ada dead air juga kan. Benar, itu Iya dia kan? yang gue rasain. Kita kan sebagai podcaster diem aja nih 4 detik aja. Coba diem. Kosong. Kosong. Nah Aneh, mereka aneh. tuh main handphone gitu. Set. Iya ya. Nah nih dead air nih. Gimana nih? Gak apa-apa bang, santai aja. Santai. Cari pembahasan apa kek? Nih semangka enak beli di mana? Ada lagi pembahasan biasanya. Diem aja udah. Dan tapi gue suka kemarin nongkrong sama mereka karena vibe-nya bener-bener nongkrong aja, nggak berasa ada kamera. Iya, karena gue ngikutin, jadi gue punya kepingan-kepingan soal si maraton ini. Contoh, si Arab pernah bilang, orang lain boleh kalau mau bikin kayak kita bisa. Tapi kan yang ini, yang istimewa kan tongkrongannya. Bener. Orang-orangnya. Bener. Iya kan? Bener. Which is lo ngerasain juga. Sangat merasakan nongkrong. Udah ngobrol dan mereka banyak. Happy aja gua. Dan emang asik sih. Maksudnya si... Yakin asik menurut lu, Nah, lu duduk 3 jam di situ? gue ngelihatnya asik. Kayak gimana ya? Kayak si Brevi kan. Yes. Dia nyobain makanan lo aja keren gitu menurut gue. Nyobain makanan Iya, keren. yang kerja restoran kan kayak. Iya. Oke. Keren bro. Keren. Brevi kan Dan gitu. itu magicnya. Dia Iya. cuma makan doang. Makan doang. Kita tetap nonton. Kita nonton. Gue nonton. Aduh, formula apa ya? Gue juga itu? nggak tahu. Gue nggak tahu itu kenapa. Formula apa ya bisa Apa? bisa begitu ya mereka ya. Arab makan terus dia begah. Terus orang-orang lihat Arab begah. begah doang gitu. Soalnya kan gue diajarin secara tradisional kalau bikin cerita itu lu harus punya tujuan. Bener. Tujuannya punya konflik dan Bener. orang pengen lihat kita menyelesaikan konflik kan. Iya. Makanya orang engage. Iya. Ini konfliknya Nggak ada. Pak. Dan Apa mereka ya? sumpah gue Kok yang bisa ya, hebat loh itu.
Itu hebat banget. Hebat. Gua salut sama Arab. Apapun yang lu bikin sekarang ini sangat menginfluence, sumpah. Walaupun berat buat nirunya. Iya, itu one of a kind sih. Iya. Lu ngambil gitar ngapain? Gue ngeliat lu ngambil gitar. Mencoba mengisi kah? Mau tes gitarnya aja. Gue pikir lu udah Oke, gue main gitar nih biar ada arc-nya lagi nih, ada ceritanya lagi. Iya. Jujur, kan? gue waktu ambil gitar nyanyi kali ya. Pas gue nyanyiin, kadang waro apa nih? Nggak ada, taruh lagi. Terus gue bingung, ini mau ngapain ya? Terus pada makan. Enak nggak guys? Gue bilang, biar ada obrolan aja dan mereka tuh makan aja. Udah, kayaknya lo mikir kenapa pada nggak nyanyi karena takut copyright kan? Soalnya lo nanya kan? Iya. Iya kan, gue tahu. Ini aman, Raf. Ntar copyright. Nggak apa-apa, santai aja. Anjir, bisa loh. Kita kan takut satu ref aja di YouTube ini copyright. Iya, udah udah kena dolar kuning tuh. Kemarin kan gara-gara pada minta lo nginep. Iya. Gue tuh nungguin lo beneran nginep apa enggak. Gue nungguin. Nah, gue ketiduran. Lu ketiduran? Gue ketiduran. Hal pertama yang gue lakukan ketika bangun, gue ngecek lo nginep apa enggak. Asli. Ini gue gak bohong gue. Which is hari ini kan. Iya gue. Gue buka YouTube, gue langsung ngitungin itu tuh. Apa kasurnya, tidur gak nih? Si Pras di mana gitu. Gue dicariin tidur. Tidur. Lo harus ceritain ke gue. Tuh yang terjadi apa? Kenapa lo akhirnya jadi gak nginep atau? Iya, gue dikabarin sama tim gue dan istri gue. Kalau bisa jangan nginep dulu. Oke, WA. Okay. Karena masih ada kerjaan di siang dan malamnya ketemu elu Okay. gitu. Simpen tenaganya. Okay. Takutnya pasti begadang. Okay. Gue kepikiran juga, iya sih, gimana ya? Ntar pas tidur gue bablas sampai jam 1, gimana? Iya. Itu yang kepikiran sama Udah gua. gitu kalau misalnya abis itu lo sahur di sana, lo tidur lagi, lo bangun jam berapa? Betul, Iya jam kan? 11. Terus gue keseruan di sana. Nggak usah lah podcast sama Bang Radit bisa. Kayak lebih seru sini gue. Apa gue boleh jadi member yang ke-10? Tapi akhirnya lo ngomong, gue dicariin istri gitu. Bener. Oh. Gue dicariin istri nih, sorry ya guys ya. Tapi Arab, bener ya lu nginep sini? Ya udah, gue janji after Lebaran. Bener. After Lebaran gue akan nginep di sana. Gue akan latihan tenang dulu untuk tidak cepat habis tenaga gue buat membaur. Tapi di sana seru. Ya, kalau bisa kita tidur berdua gimana? Kan kita mau mandi bareng. Lu udah pergi aja ya kemarin, gak ngajak-ngajak. Katanya lo nggak bisa. Waktu kita syuting lo bilang lo nggak bisa. Desember mau sama keluarga. Tiba-tiba Bang Radit story gue, wah udah berendam aja, hilang penasaran gue kan. Akhirnya ini gue sama dia, sama Gilang, sama Tio, kita mandi bertiga. Ini Gilang. Ini Tio. Tio. Ini Gilang. Lu mandi sama Bang Radit? Iya, kita berendam. Sebentar, lu lihat. Kita semua lihat. Lu lihat, saling lihat, bertiga tuh. Kayak Spider-Man nunjuk-nunjuk. Ya gak usah nunjuk, kan udah nunjuk. Tapi kita saling lihat. Wah, gua nggak karena di tempatnya di onsennya itu ya mau nggak mau jalan apa ya udah. Mudah-mudahan gua ada waktu dan ini cita-cita gua guys, gua mau mandi bareng Bang Radit bab. Oke, bener ya. Suatu hari kita harus konsen bareng. Bener ya. Dan janji jangan lihat terlalu lama. Jangan lihat terlalu. Kalau gue boleh. Tapi emang kayak gitu kan. Gue sebelum masuk gue bilang ke mereka, jangan kaget kan pas mau gue buka ininya kan. Oke, ini kita akan masuk. Jangan kaget. Jadi sebelum ini iya akan masuk. Karena begitu masuk udah langsung tempat mandinya kan. Oke, jangan kaget, jangan ketawa, jangan gini. Lo pasti kaget banget. Ini semua orang udah pasti telanjang bulat segala macam. Biasa aja. Ini budaya mereka. Bang, kelamaan buka aja, Bang. Udah pengen.
begitu gue bilang ke mereka, jangan ketawa, ini budaya apa segala macam, kita hargai budaya orang. Pas gue buka, lah kok langsung ada orang lagi. Sumpah. Sumpah. Iya, itu terakhir podcast kita kan ya. Iya. Gue pengen banget lagi. Iya. Besok lu gituin gue juga berarti tuh ya. Iya. Jangan kaget gue yang. Aduh, seru. Kita sambil minum kali ya. Boleh. Ini ada kopi ABC Ice Klepon. Wah, biar obrolannya makin asik. Kayak nggak pernah gue minum ini nih. Iya, nih kan di tempat lo yang dulu tuh, gue ngeliat juga tuh. 3 tahun yang lalu, gue boleh megang plastiknya lagi gak? Ini. Wis. Masuk terus ya dulu ya. Gue teringat Yanti. Yanti di mana sekarang? Disekap kayaknya. Masih di sana kali ya? Masih. Nah, ini dia kopi ABC Klepon. Mantap. Waktu itu udah ada belum yang ini, kopi ABC Ice Klepon ini? Kayaknya kopi ABC Klepon doang ya waktu itu ya. Belum ada ice-nya. Oh iya. Kalian udah ada ice-nya. Udah ada ice-nya. Ini nggak usah pakai air panas, kan biasanya pakai air panas diseduh gitu. Bisa diseduh pakai air dingin. Oh, bisa diseduh pakai air dingin. Iya. Kalau yang dulu nggak bisa ya? Bisa. Oh, bisa juga. Bisa. Oh, oke. Nah, ini pas udah buka kan, malam Ya. kan kita. Alhamdulillah. Sikat. Wah, mantap. Apa tuh? Ingatan-ingatan. Semua muncul. Kopi habis. Brief. Ada briefnya. Udah lama bro, gue nggak nyoba ini. Terima kasih ya. Jadi nostalgia anjir. Nostalgia gue. Pras, ini kan ngabuburit nanya-nanya. Meskipun kita syutingnya udah malam nih hari ini. Di ngabuburit nanya-nanya tuh, kamu boleh nanya ke gue balik konsepnya. Gantian. Lo ada pertanyaan gak? Ada. Apa tuh? Yang gue udah siapin adalah ada beberapa teman-teman kita yang ngasih informasi. Ya. Lu punya dana pensiun. Oke, dana pensiun. Tepatnya Yuda Keling yang ngasih tahu. Oke. Bang Radit tuh udah ada dana pensiun, Pras. Obrolan macam apa tiba-tiba keluar soal? Kan dia kan orang keuangan banget kan sekarang iya. gitu. Terus gue diskusi tentang keuangan, terus dia bilang, Bang Radit udah punya dana pensiun. Oke. Benar. Betul, dari 2019 sudah terkumpul. 2019 sudah terkumpul dana pensiunnya. Artinya gue bisa berhenti kerja, dari uang itu bisa gue tarik setiap tahunnya sampai mati nggak akan habis. sampai mati. Sampai mati. Kalau sampai mati, lu udah punya dana pensiun. Kenapa bikin podcast sebulan 19 episode? Lu mau pensiun 2 kali? Betul. Itu pertanyaan bagus banget. Kenapa? Karena semua forum pensiunan yang gue masuki, gue kan ada di beberapa forum pensiun. Iya. Ya kan? Semua orang ketika sudah pensiun bingung, sedih, dan depresi. Karena nggak ada yang dia kerjain. Oh, kebanyakan begitu. Iya. Jadi gue memilih untuk tetap melakukan apa yang gue suka. Artinya ya gue tetap bikin podcast, tetap stand up comedy. Karena kalau misalnya gue ngelakuin itu gue happy. Gitu aja sih sebenarnya. Dengan 19 episode. Gue hitung-hitung. Gue kirain di Indonesia ini. Gue yang paling banyak episodenya. Oke. Ternyata lu 19. Gue tuh paling 16 episode. Per bulan maksudnya? Sebulan. Oke. Iya kan? Pertanyaan selanjutnya. Capek nggak? Enggak sih. Dengan sudah punya dana pensiun nih. Iya kan? Harusnya kan bisa sesuka hati lu. Lu mau berendam air panas. Iya kan? Ini udah angka mati. Pensiun gue udah ada nih. Ada. Bisa 2 bulan, 2 minggu sekali dong harusnya lu kemana-mana. Iya. Kan itu nggak. Oke. Hal apa yang lo paling suka lakuin? Main bola lo suka? Kan gue liat lo video main sama Gohan. Bener. Main bola. Itu tuh suka? Suka. Oke. Seminggu berapa kali main bola? Seminggu bisa 4 kali. 4 kali. Kalau lo lebihin lo mau? Lo misalnya seminggu 5 kali, 6 kali. Kalau ada waktu gue mau. Karena lo seneng kan? Iya. Sama, gue juga gitu.
karena gue seneng ngobrolnya, gue sesuai rasa penasaran gue ngulik tamu gue, kadang gue nanya juga, dan gue dapat sesuatu yang gue rasa penasaranin, jadi gue seneng ngelakuinnya gitu. Padahal kan pada dasarnya lu nggak suka ngobrol. Gua nggak suka berkumpul dengan banyak orang karena itu melelahkan buat gua. Kalau ngobrol berdua oke. Gua ngobrol berdua oke. Gua mengetahui sesuatu yang baru dan mencerahkan gua oke banget. Ngobrol sama lo kayak hari ini gua tanya kemarin di maraton kayak gimana, itu hal yang baru buat gua. Gua seneng banget karena gua dapat pengayaan. Berarti gua punya ruang buat tumbuh lagi. Iya. Jadi gua seneng gitu. Gua seneng belajarnya, gua seneng taunya. Makanya gue seneng ngobrol untuk sesuatu yang gue tahu. Tapi gue nggak suka ngobrol kalau nggak ngapa-ngapain. Itu dia yang aneh. Nih, kita ngobrol nih. Buang nih kamera. Aman nggak sama lu? Aman, gue akan menikmati banget. Karena akan banyak hal yang bisa gue tanya ke lo juga. Tambah lagi 7 orang ngobrol bareng. Gimana? 7 ya? Apa bedanya? Maksudnya kan kalau 7 orang yang kita kumpulin berarti lebih banyak insight yang kita dapatkan. Tapi kan jadi stimulasinya kan jadi banyak banget. Banyak sih. Kan 7 orang kan ngomongnya nggak barengan kan? Betul. Lu kan nggak 7-7-nya gitu kan? Jadi sabar. Gue mau ngomong capek pasti. Iya capek. Iya. Gue lebih ke keramaiannya itu. Gue nggak bisa gue. Gue kayak maksimal 4 bisa deh gue. Oh, ada maksimalnya. Iya ada. Ada maksimalnya. 5 bisa kalau 1 ngadep belakang. Bisa. Bro, ini udah 5 nih. Siapa nih yang mau menghadap belakang? Tapi nggak ngobrol. Kayaknya iya deh. Di sebuah pertemuan kalau lebih dari 4 kayaknya gue capek deh. Kayaknya sih. Karena tak tok ini nanti ngomong ini. Oke. Capek sih gue. Iya sih. Kalau energinya nggak bisa sih. itu energinya lebih cepat keserap sih. Iya tapi gua ngerasanya. Tapi kalau orang yang bisa ngeramu obrolannya supaya tetap tidak terlalu kompleks ya. Iya. Kayak gue main ke titik kumpul itu kan rame tuh. Iya. Itu gue masih manageable buat gue. Karena kan Mamat tahu kapan ngomong. Iya. Kalian bisa ngatur flow. Bener. Tapi kalau orang biasa, kalau orang yang tidak biasa mengelola percakapan, itu kan nanti ngomong ini, enggak gini. Karena dipotong lah sama dia gitu kan jadi pusing sendiri gitu. Pertanyaan selanjutnya, dengan lu suka ngobrol, ya kan? Kita tidak bisa menentukan tamu itu akan asik terus. Betul. Oh, ini obrolan sama podcaster nih ya. Iya. Benar. Gak bisa asik terus. Dengan lu banyak pengalaman podcast, ada nggak momen-momen di mana lu yang pusing sendiri ngadepin tamunya? Jujur, dari 19 episode dalam sebulan, nggak mungkin seru semua. Pasti. Nggak 100%. mungkin seru semua. Minimal 2 ada kali yang bikin bener-bener kerja nih gua sama lu nih. Pasti. Iya kan? Tapi nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena kalau lo kan banyak di luar juga ya. Artinya kan banyak di channel orang. Betul. Dengan tim orang lain kan. Bener, beda-beda lagi tim. Ya kan? Sehingga kan kalau itu tim orang lain, kadang ada selera timnya dia yang milihin bintang tamu buat lo. Betul. Karena dia viral lah, karena dia rame lah gitu kan. Pasti kan semua orang punya KPI yang kayak gitu. Iya. Nah kebetulan di kami, kayak sama Gilang kan sama gue udah lama. Dan proses kalibrasinya lumayan tuh. Dari yang sebelumnya dari Reza turun ke Gilang, sampai ke gue. Jadi kayaknya udah tahu kira-kira tamu mana yang gue bisa secara tulus punya rasa penasaran ke tamu itu. Sehingga filter pertama aja udah diselamatin dari tim gue. Oke. Kayaknya nggak mungkin tim gue kayak ngambil yang ini nanti berasanya kayak kejauhan, nanti takutnya malah jadi nggak asik di guanya juga karena gue juga nggak tahu mau gali apa. Iya. Jadi kayaknya sih dari mereka juga itu. Gue boleh menanya dulu sebelum lu lanjut. Boleh. Kadang kan kita udah riset nih ya. Betul. Ini tamunya asik nih. Betul. Pas nyampe nggak asik. Nah ini gimana nih? Maksudnya gimana? Nggak asik tuh? Kita riset ya kan. Ini oke nih buat tamu gue selanjutnya. Gue penasaran sama dia. Oke. Dateng, set. Nggak sesuai ekspektasi lu. Pernah nggak? Oke, nggak sesuai ekspektasi itu ternyata nggak asik tuh maksudnya kayak dia nyebelin. Bukan nyebelin, maksudnya obrolan gue nggak jalan nih. Gitu.
Oh iya, pernah lah. Nah, pasti pernah kan? Pernah. Gue udah excited ketemu. Gimana kabar? Kabarnya lu gini-gini sekarang ya? Ya, gitu aja sih. Gitu aja. Atau yang tiba-tiba kayang. Kan lu cerita kan? Tiba-tiba kayang. Nggak kayang. Lu dengan tiba Raptan ya? Bang, ya Allah bang. Demi Allah hampir 5 tahun gue podcast. Itu paling berat bercampur dosa. Sumpah. Karena tamu lo cewek pakai kemben terus kayang di depan lu kan? Kayang di depan gua. Gara-gara Ebel. Ini karena obrolan udah bukan dead air lagi. Deadnya doang. Airnya udah gak ada. Ebel, coba kamu selain nyanyi bisa apa lagi? Apa ya? Aduh, pusing. Kayang bisa nggak? Ebel, keren juga pertanyaannya. Dia jawab, bisa. Waduh, bisa lagi. Dia kayang kayak gini posisinya, terus gue awasin kursi, terus gue kayang depan lu. Aneh nggak bro? Terus gue lihat mati gue gimana ini? Mana pakai kemben kan? Mana pakai kemben? Iya. Kayak gitu. Oke, gue sih nggak pernah ada yang kayang. Itu itu satu ya. Itu yang pertama tuh. Gue nggak pernah ada yang kayang. Tapi, nah gue kan ngomong ini, tapi bukan berarti kalau gue melakukan ini tamunya nggak asik. Takutnya kalau gue ngomong kayak gini ke lu, orang yang nonton jadi nyari. Iya, betul. Tapi biasanya kalau cara gue adalah gue minta dia ngajarin sesuatu. Kalau orang itu ngajarin kita sesuatu, biasanya dia akan jauh lebih excited untuk ngomong ke kita. Benar. Karena pertama ada keahliannya dia yang dia bisa kasih lihat, dan yang kedua juga jadi bisa panjang pembahasannya karena secara teknis kita bisa nanya banyak hal. Betul. Gitu. Nah, ya kadang kalau gue ngerasa obrolannya berhenti, gue langsung mikir gue nanya apa yang mungkin dia interest yang dia bisa ajarin gue. Sama. Kayak gitu. Iya. Paling kayak gitu. Nah kalau itu udah mentok, gue nggak tahu lagi. Tapi sampai sekarang belum terjadi sih. Sampai sekarang alhamdulillah belum terjadi. Alhamdulillah sih belum terjadi yang mentok banget. Ketika mentok, terus otak kita dipaksa bekerja sangat cepat. Oke. Itu energi lebih cepat habisnya bang. Iya sih. Pala teng. Gua kan selalu naruh durasi. Biasanya di samping. Iya. Kalau udah teng, lihat. Masih 10 menit. tapi udah teng 10 menit. Udah gimana ini? Ya begitulah kehidupan lika-liku podcaster. Berarti lo kalau ada tamu lo nggak sempat lihat dulu ya? Kadang-kadang di tempat-tempat. Riset terus gue. Riset okay. terus. Yang nggak bisa kita tebak adalah mood dia hari itu. Iya, apalagi kadang kalau promo kali ya. Nah iya, mungkin promo mungkin. Gue yakin ada beberapa tamu gue yang sebenarnya nggak mau podcast. Oke. Nggak mau podcast, cuman mungkin dari timnya atau manajemennya memaksa untuk harus datang dan promo. Oke. Itu paling susah buat membangun sebuah cerita menurut gue. Iya. Nah kalau udah drama-drama kayak gitu, biasanya sih gue minum kopi ABC Ice Klepon. Ini untuk hal-hal yang penuh drama. Betul. Ini paling enak, jadi luruh semuanya. Justru setelah ini kayaknya sebelum podcast gue harus minum ini dulu. Bahkan mandi. Pakai klepon. Sama Tio. Lu jangan terlalu ngangkat. Seneng dia. Ini aroma pandannya berasa banget, cobain deh, mantap ya. Dari dulu loh ini. Kopinya aroma pandannya gak pernah lepas. Aroma pandannya mantap, cocok buat cooling down. Bener. Kopi ABC Ice Klepon. Lo untuk yang soal dana pensiun lo ada yang penasaran nggak? Masih ada. Apa tuh? Karena cara ngumpulinnya. Cara ngumpulinnya atau cara ngitungnya? Cara ngitungnya deh. Oke. Cara ngitungnya itu pengeluaran lo setahun dikali 25. Dikali 25? Iya. Itu cara ngitungnya. Pengeluaran setahun dikali 25. Kalau ketemu angkanya, katakanlah angkanya lo ketemu, kita ngarang aja lah ya, 100 juta gitu. Oke. Nah lo bisa taruh di instrumen yang naiknya 7%. Karena dia naik 7%, setiap tahun lo tinggal tarik 4%. Jadi kan selisihnya 3, itu buat ngalahin inflasi. Sampai mati nggak akan habis kan berarti. Naik 7 ambil 4, naik 7 ambil 4, naik 7 ambil 4. Gitu. Oke lah, walaupun gue nggak paham ya terlalu. Apa? Gue bisa kayang sih kalau.
Berarti harus kuat banget dong kita ngitungnya terus. Setiap bulannya. Ya, ini keluarnya nggak boleh lebih nih. Ini hitungannya harus pas nih. Kalau seandainya pengeluaran bulan ini lebih banyak, gimana? Oh kan itu pengeluaran setahun lo budgetin. Itu kan pengeluaran setahun dibajetin. Jadi mungkin Januari lo ngabisin. Nah kalau di luar budget itu ternyata tiba-tiba. Oh, berarti kan yang Februari lo kurangin. Jadi makanya harus nyatet. Tapi lo nyatet nggak ini? Bini gue nyatet kayaknya. Nyatet? Iya. Ya kan ketemu angkanya kan. Kayaknya apa bener. Kayaknya bener sih. Kayaknya bener ya nyatet ya. Cuman gue belum. Iya masih mes aja gue. Bang Radit udah punya dana pensiun. Sebagai seniman. Itu berat bang. Biasanya. Makanya gue kenapa mengalihkan ke bisnis F&B. Siapa tahu itu bisa nambah buat dana pensiun nantinya. Bener. Seniman kan rezekinya rezeki harimau menurut gue. Hari ini mungkin lu bisa dapat kambing, besok mungkin cuma bisa dapat ikan. Bener. Gimana cara ngitung buat nge-save itu? Iya dong. Itu tuh. Mama saya gimana cara ngitung? Gini nih, sebulan ini lu misal dapat 100 juta. Oke. Bulan depan 10 juta. Betul. Nah sebagai seniman gimana nih cara buat nabunginnya? Betul. Ini 100 juta nih. Betul. Bulan depan 10 juta. Betul. Ayo. Betul. Kalau gue tuh fokusnya lebih ke meningkatkan pendapatannya justru. Bukan ke bagaimana cara nyimpannya. Kalau nyimpannya sih menurut gue secara teori gampang ya. Artinya lo kalau misalnya jangka menengah ya lo taruh di obligasi. Kalau buat pensiun lo taruhnya di saham. Itu kan udah ada teorinya. Cuman itu kan ya sesuai teori aja, lo tinggal masukin aja gitu. Iya. Tapi kan yang paling penting adalah gimana caranya dari 100 juta itu jadi 100 juta terus. Iya, itu dia. Berkali sepanjang itu kan. Iya. Nah, jadi fokus gue pas masih muda itu justru gimana caranya gue dapat 100 juta misalnya, bulan depan masih dapat 100, bulan depan dapat 100. Di zaman sekarang. Iya. Berarti kan lu ngambil apa aja di saat itu biar bisa dapat 100 juta setiap bulan. Satu itu. Kedua, jadi gua ya bener sih revenue streamnya jadi banyak. Iya dong. Ya ada stand up, ada apa segala macem. Tapi satu hal yang menurut gua nge-unlock potensi income itu adalah pemasukan yang tidak perlu menukar keberadaan diri lo untuk dapetin uang. Kalau stand up lo masih harus nuker 2 jam dengan duit. Iya. Nah, gimana caranya supaya waktu itu jadi nggak masalah, lo tetap dapat uang ya. Makanya gue all in-nya ke YouTube waktu itu. Karena kan YouTube ada AdSense ya. Benar. Itu gue all in ke YouTube, gue all in ke produk digital, ke kayak kelas-kelas online gue zaman-zaman dulu itu. Sama ke digital download. Dan sekarang ada membership kan YouTube kan. Iya. Jadi artinya gue mencari sebuah barang yang marginal cost-nya 0. Artinya gue ngejual satu barang biayanya tetap segitu-segitu aja. Orang nonton video YouTube ini dari 10.000 ke 100.000 kan kita nggak ngapa-ngapain. Iya. Kan zero cost kan. Iya betul. Jadi gue mencari itu terus gitu. Buku kan royalti juga. Buku sampai sekarang masih? Masih, tapi udah nggak gede. Kecuali buku gue yang terakhir yang Timun Jelita itu kan gue bikin itu royalti kan karena masih baru gitu. Iya. Jadi artinya itu gitu. Nah habis itu baru tinggal investasinya. Karena kalau investasinya di reksadana obligasi aja yang setahun, ada reksadana obligasi lo tarik 10 tahun, ada yang 7%, 6% ada. Artinya kan duit lo nambah 7%, gulung terus kan. Berarti tapi kan itu harus sabar kan? Betul. Dan gue ngelakuinnya dari umur 21 kan, investasinya. Gimana caranya lu ngimbangin dengan gaya hidup? Kan itu jatuhnya nabung kan? Nah, untuk itulah gue bersyukur gue gak punya teman. Karena gue gak nongkrong. Nih gue tanya, Harley ada gak? Gak ada. Iya kan? Iya kan? Ini kan gue nongkrong. Harley nih. Nah, Ebel aja baru beli Harley. Karena dia nongkrong. Gue pernah ada di pinggiran itu. Ada teman-teman lagi nongkrong, lagi rame-rame. Gue datang sendirian sebelah kanan. Adalah di syutingan lah. Dit sini gabung gitu. Iya nih kita lagi pada mau beli motor nih gini. Iya kan. Ya, itu kalau pertemanan. Iya. Gue nggak punya teman. Dan lu nggak melipir motor apa gitu. Nggak ada penasaran lu. Enggak, ya kalaupun gue mau kan Harley
nggak nyampe juga. Nggak Iya nyampe sih. juga gue bisa naik Iya, motor Bang, juga. ya. Dari gaya hidup gue lihat lu juga nggak yang gimana-gimana. Paling Alphard ada yang keluar baru, sikat. Ya, Ya dong. karena gue dilatih untuk membeli investasi atau saham yang Iya. sesuai nilai. Ya. Sehingga gue kalau membeli barang itu juga sesuai nilai. Gue mau spending banyak buat Alphard gue. Karena itu kan nyaman dan nilainya sama. Tapi kan kalau kayak ini sendal gue dikasih orang. Gue pakai aja. Udah berapa minggu ini. Iya ya. Iya. Ya kayak gitu. Dan pas dulu gue emang gak pernah mau beli barang yang gimana-gimana banget gitu sih. Paling pembelian termahal gue karena teman-teman gue paling baju gue di game 5 juta sih itu. Baju game 5 juta. Iya kan gue main ada game, terus ada baju armor keren banget. Gue beli 5 juta karena ada api-apinya gitu. Hah? Iya, Apinya nyala beneran? nyala di gamenya. Enggak, bajunya yang lu beli. Oh, lu beli ini apa sih namanya? Skin. Iya. Bro, keren bro. Sumpah kayak nyala-nyala gitu. Keunggulannya apa? Nyala aja. Keren Nyala aja. Keren aja. Enggak, maksud gua, lu beli itu karena keren. Kadang kita beli skin ya, ada perasaan lu lihat nih skin gua. Ada gak perasaan itu? Oh iya ada. ada. Iya, gue juga. Ada. Gue juga main kadang Delta Force kan. Ada pistol harganya pistol ya buat nembak. Padahal kalau nggak ada skin dia kan gelap doang tuh. Ada skin 3 juta gue beli. 3 juta. 3 juta. Jadi ketika kita nembak orangnya, pelurunya berwarna di badan dia. Oh itu keren bro. Nah, keren kan? Iya, gue suka. Lu juga gitu Iya. kan? Jadi berarti ada kebanggaan. Lu lihat nih karakter gua. Iya. Nah kalau itu ayo gue. Kalau itu mau lu ya? Mau. Tapi karena kalau ini ada ceritanya juga karena si game yang gue mainin itu gratis. Gratis. Gue bisa main itu nggak usah bayar. Tiba-tiba developernya bilang, guys ini kan nggak bayar. Kita mau jualan skin buat support. Mau nggak support kita? Gue baca itu kan terenyuh kan gue. Gue beli yang paling mahal 5 juta kata dia. Gara-gara game lu terenyuh. Iya, karena kan dia gratisin. Lu ambil tuh. Iya. Gue pakai itu baju namanya Kitava Armor. Jadi itu bos terakhir di game itu seolah-olah kayak dia udah gue matiin nih, gue ambil nih baju lo, gue pakai nih, gue habis ngalahin lo. Abis gue pakai, gue ke town hall kayak tempat rame gitu, kayak di kotanya. Semua orang lihat. Gue di tengah kota, gue cuma berdiri doang, gue taruh, gue gini kan. Terus orang lewat, diem, nengok itu. Nice armor, thank you. Nice armor, thank you. Itu kebanggaan. Itu kebanggaan gue. Dengan dia cuma begini doang nih. Iya gue gini. 5 juta guys. 5 juta. $480. Tapi lu masih suka main game ya bang ya? Masih suka, masih seneng gue. Umur lu sekarang berapa? 42 tahun ini. Dan semangat buat ngegame itu masih gede? Semangat buat ngegame masih gede karena itu tempat gue kabur. Tempat gue lari dari semua hal. Dari dunia ini gue masuknya ke situ. Makanya gue suka pelariannya ke sana. Iya, makanya gue suka game-game yang bikin sesuatu, bikin kota, bikin kebudayaan Negara. peradaban. Oh, peradaban. Iya, civilization. Gue ya kayak gitu. Kalau game kayak perang-perang gitu kurang? Apa nih misalnya? PUBG lah gitu. PUBG main? Kan gue termasuk yang awal main dari zaman beta tuh. PUBG lu Iya main kan? juga ya? Iya betul. PUBG dia main juga ya? Dulu zaman dulu. Cuman deh gue agak takutan kan kalau gitu. Lu panik gak Iya main jadi begitu? dulu kalau main suka kayak gitu. Dia mati gitu. Kalau sekarang game apa yang lagi sering lu mainin? Main kartu namanya Magic the Gathering. Gue main kartu, gue sambil kumpulin kartunya. Itu online? Itu online. Ngumpul lagi tuh kan sama teman-teman online. Ada. voice-nya juga nggak? Iya, Bisa ada dihidupin? ngobrol. Nah, tapi kalau main kartu tuh beda. Jadi gue ngumpulin kartu gue, namanya kan Magic the Gathering. Iya. Gue kumpulin kartu gue susun deck gue sendiri. Nanti dia juga nyusun decknya dia. Habis itu gue ngerank tuh lawan musuh random. Iya. Tapi temen gue ada yang kayak, bang, sparring yuk.
oke, sparring. Gua bawa kartu gua, dia bawa kartu dia online nih. Terus kita main online. Keren juga deck lo. Iya, lo juga keren. Gitu. Asik, paling puji. Gitu. Gitu, Bro. Tapi lo voice di situ ngomong. Voice ngobrol pakai Discord. Mereka tahu kalau itu lo. Oh, kalau itu yang teman lama gua. Oh, maksudnya sama orang random. Iya. Enggak sih. Soalnya kan nama gue Dita Karyadi kan. Dita Karyadi. apa? Siapa itu? Dita Karyadi. Kalau lo bolak-balik jadi Raditya Dika. Mind blowing gak jujur. Itu mainan lama, Bang. Apa maksudnya? Gue juga pernah begitu. Praste gue apa? Zap Huget. Tapi Dita Karyadi tuh kayak real, bro. Zap Huget tuh kayak Apaan ya? Iya. Kayaknya penipuan deh gitu. Dita Karyadi kayak orang real. Iya, Dita Karyadi. Gue sampai bikin mukanya Dita Karyadinya. Tapi sini kedengeran loh sama orang. Oh iya, tapi itu kan hanya di game. Oke. Di Magic the Gathering. Game-game lain gue punya nama-nama lain. Lu banyak ya begitu Ada. gitu ya. Ada. Lu kayak Gen Z tau Bang. Gen Z. Nggak mau ngasih tahu nama aslinya. Ketika iya. Iya, karena gue kalau masuk ke kayak gitu-gitu ya gue pakai nama lain. Terus mukanya biasa gue ngambil muka orang Filipin. Oh. Karena kan mirip Indo kan. Muka orang lain lu capture, lu masukin di situ. Iya. Karena kalau transaksi online sama marketplace, biar gak tahu. Gue ada foto orang udah tua. Lu pakai itu. Iya, gue pakai itu. Foto. Lu cari di Google berarti. Ada di Google, ada yang gue bayar. Oh, lu bayar. Foto orang bisa dibayar Ada, berarti? kan ada situs di mana lo bisa beli foto orang. Oh, Nah, dibanding ilegal lu ngambil gitu ya? Iya, dibanding muka orang gue comot kan. Iya. Ya, gue bayar aja gitu. Bayar muka orang. Gue banyak banget dapat insight di sini. Dita Karyadi, bro. Dita Karyadi. Dita Seru Karyadi. banget. Nama apa lagi? Gue kan gue kan investor saham. Jadi gue suka masuk ke grup saham gitu. Tapi nggak ada yang tahu itu gue. Dengan nama yang Dengan nama yang berbeda-beda. aneh-aneh. Karena takut ini aja, takut nanti rame lah, apalah Iya. Tiba-tiba kan, itu kan mengganggu WA orang. kan. Iya, betul. Kan gue nggak tahu ada siapa aja di situ kan. Ya gitu aja sih. Lo nggak pernah. Lo kalau pesan online pakai apa? Gua Pras Teguh nggak kan? Teguh aja. Oh Teguh. Teguh aja terus profilnya kosong, udah. Oh, Gitu. profilnya kosong. Iya, profil itu aja, profil apa sih? Template gitu aja. Tapi jadi kayak dikira ini nggak kayak penipuan apa enggak ya? Enggak sih sejauh ini Enggak ya. ya? Teguh aja gue kasih. Gitu. Oh. Apa gue besok Zap Huget juga ya? Mas Zap Huget. Delta Force gimana itu apa? Delta Force nama nyokap gue. Shalvita. Siapa? Shalvita. Shalvita. Bener. Shalvita. Udah Shalvita aja. Main sama orang random. Orang random. Satu grup berapa? Berempat. Oh, nah gue dulu ada game namanya Overwatch. Pernah denger nggak? Enggak. Oke. Game Overwatch, gue main. Itu pakai Raditya Dika. Oh, lu bikin Raditya Emang Dika. Raditya Dika bener. Kenapa lu mau menulis Raditya Dika dengan sepede itu? Karena waktu itu gue belum mikirin buat ganti nama apa belum. Emang main-main aja. Oke. Dan waktu itu gue pengen punya teman main. Oke. Karena tahu kalau nama random kan agak susah. Kalau Raditya Dika kan siapa tahu orang kenal kan. Iya. Dapat lah bro, banyak teman bro main Pasti. Overwatch. Iya. Bang gitu. Join. Nah namanya juga main bareng, ada yang nyantol kan. Iya. Jadilah kita berlima sama gua. Oke. Berlima sama gua, itu ketemunya di Overwatch. Gua nggak pernah tahu muka mereka kayak gimana. Terus? Suatu hari, ide lah gua, nginep yuk rumah gua. Lu? Iya. Seorang Raditya Dika? Iya. Nginep yuk? Yuk, main yuk ke rumah gua nginep. Dan lu gak tahu kan karakter mereka Gak seperti tahu gua. apa? Gue nggak tahu. Bang, gue dari Bali bang, tapi gue dateng dia bilang. Wah jujur terlalu berani sih. Berani sih memang. Karena seru banget. Karena vibingnya enak bro. Ketika main kan udah main bro, gue mati, mereka nolongin gue. Nggak serius. Kan udah
tugas mereka itu harusnya emang. Kenapa lu ngerasa itu baik? Kan demi kemenangan tim nih. Bener. Tapi ada bonding itu kan. Ada bonding guys. Ada bonding. Gue kan ditembak kan gue begini. Nggak bener loh. Ya, terus gue begini mereka kan. langsung nyelamatin dulu. Iya, gue begini. Mereka kata, bang, tenang ada gue. Dan lu ngerasa mereka baik nih. Iya dong, iya kan itu bonding. Iya, kita pernah mati bareng. Enggak, gue tuh kalau main into banget memang. Gue kayak masuk ke karakter itu. Itu emang gue kalau main kayak gitu. Jadi gue ngerasa kayak lu bisa baper di perasaan berarti ya. Bisa. Jatuhnya baper dong. Aduh gue sakit. Tenang bang, ada lu. Baik nih orang. Iya. Nah udah tuh karena bonding, jadi tiap kali gue mati gue ditolongin apa segala macam. Kita ngumpul di lobby kan, biasa lobby tuh di Delta Force ada juga ya lobby gitu. Iya di lobby. Main apa segala macam. Ngobrol di situ dulu. Sebelum main. Nungguin yang lain. Yes. Gimana lagi sibuk apa? Jadi kenal. Lu ngomong itu. Ngobrol. Dan mereka tahu itu lu kan. Tahu kan ke filter sendiri mana yang nyantol kan. Karena kan ini orang asik nih orang. Tapi kalau di lobby mereka nggak so asik. Enggak. Aman. Iya. Nah, ke filter sendiri soalnya. Nah, karena lu ngerasa ini asik, tidak mengganggu lu dalam bermain, lu ajaklah ke rumah. Iya kayak, wah kita udah main, itu lama loh, udah kayak 2 bulan, 3 bulan main bareng kan, kayak waktunya nih lo nginep. Waktunya bisa aja kalian nginep. Karena gue mau kopi darat kan, mau ketemu. Oke. Tapi ke rumah ini ya? Ke rumah. Goks. Terus gue gak tahu mukanya kayak gimana. Iya itu dia. Karena kan aneh banget, masa gue main sama dia, lihat foto lo dong gitu kan. kan gak mungkin kan. Gak mungkin dong. Ngefilternya lihat muka. Gak mungkin kan. Gue mau kan. ngajak anak-anak ini ya, tapi mukanya gimana ya? Gak mungkin kan. Oke. Main lah bro, mereka ke rumah gue. Satu ada nama nickname-nya Black, itu dari Bali. Black dari Bali. Terus nanti ada Andi dari mana? Dari Pekanbaru. Main. Terus satpam rumah gue datang nyamperin gue. Bang. Kenapa pak? Itu ada anak kecil mau ketemu bapak. Anak kecil ketemu gue. Anak kecil. Kayak gimana? Ada anak kecil pak pakai ransel, bawa ransel. Gue bilang, mana orangnya mana? Terus ternyata itu temen gue namanya Textrax. Dan nama itunya Textrax. Nama aslinya Chris. Gue bilang, aku Textrax bang. Bentar. Lu berapa lu umur lu? Gue bilang. Terus berapa umurnya? 17 tahun. Gak mungkin. Bukan lu muda bang. Gak mungkin. Karena dia gini. Lu gak mungkin 17 tahun. Gue gak mau ada orang di bawah umur main ke rumah gue. KTP lu mana? Masa lu nanya KTP? Demi Allah bro. Gue nanya KTP. Orang berantem di pinggir jalan. Orang nabrak nih, KTP kamu mana? Udah ngasih gue KTP dia. Gue lihat kan, gue cek kan. Oh iya benar-benar lu 17 tahun ya, udah lewat. Mukanya gimana bang? Mudah banget. Nanti abis podcast gue kasih lihat foto kita di Citos abis itu ya. Karena akhirnya lu bawa ke Citos. Gak jadi ke rumah. Jadi abis itu besoknya kita sarapan. Kan sarapan. Gara-gara nolong gini nih. Sampai sarapan. Astaga. Pras, sumpah pras. Terus gue kan nanya dia. Gue baru fun fact baru ini. Lu udah kasih tahu orang tua lu belum? Nginep di rumah. Telepon orang tua lo. Telepon bapaknya gitu. Terus kamu di mana kata bapaknya? Aku mau nginep. Nginep di mana? Nginep di rumah temen di mana? Temen kenal dari internet. Astaga. Bapaknya nggak panik bang? Nah akhirnya gue bilang kasih tahu Raditya Dika. Akhirnya kasih tahu. Bapaknya kenal. Bapaknya tahu sama tahu gue. Sekalian biayain hidup kamu sekalian gitu kayak. Wah seru bro, seru. Abis itu jadi temenan. Itu sampai sama si Black, sama si ada satu lagi namanya Hub, sama siapa? Kita satu grup sampai hari ini kita main bareng. Yang tadi yang sparring kartu Magic the Gathering itu temen gue salah satu dari situ. Itu salah satunya dari berarti berempat ya temen lu itu ya. Sama gue berlima. Iya, ada satu lagi namanya Andi sih itu. Gimana rasanya bang? Apa tuh? Partner sama bocil. Jago bro dia mainnya. Jago. Iya, dia sampai lu kan omnya jatuhnya kan.
Iya sih. Mau main kemana? Rumah Om nih, ajak main game. Tapi gue sama dia tuh jadi akrab. Iya. Kayak dia kampusnya di UPH. Iya. Pas masih di kampus kan. Dia kampusnya di UPH. Gue sempat ngisi acara di tempat dia. Oh, sampai sempet ngisi acara. Iya, terus abis itu dia bikin market. Dia kan desain produk kalau nggak salah tuh kuliahnya. Dia bikin market di Campville. Gue nyamperin ke Campville. Gue liatin marketnya. Jadi akrab gara-gara teman online. Gara-gara main game Overwatch itu bro. Terus si Black nikah, istri gue datang, gue lagi syuting. Sampai Black nikah. Sampai Black nikah, istri gue datang. Black ini siapa sih? Orang Bali. Orang Bali. Dan dia sering main ke sini berarti? Ke Jakarta? Iya. Enggak, jarang. Oh, berarti waktu dia nikah lu yang kesana atau istri lu? Istri gue lagi syuting film. Diwakilkan. Iya. Iya. Urusannya. Lu bayangin. Istrinya datang. Istri gue temenan juga. Temenan, oh dia main juga? Istri gue akhirnya temenan sama mereka. Bukan karena main. Sempat main Mobile Legend bareng apa. Oh lu main Mobile Legend juga bang? Iya main Mobile Legend, main sama mereka juga. Pokoknya mereka tuh teman main gue. Kalau Mobile Legend, gue lihat kebanyakan kalau orang main Mobile Legend dapat temen yang kurang, itu marah-marah. Oke. Lu juga gitu, bisa melampiaskan emosi lu di sana. Nah, tergantung. Gue lagi pakai nickname apa. Tapi lu pernah nggak ngebacot di situ marah? Iya pernah. Ini bokap lo yang main ya gitu. gitu ya. Ya. Bener. Iya. Karena gue kadang kan suka dikatain kan, misalnya kayak S4 goblok gitu kan. Lu ada pernah digituin juga? Gue pernah gitu, gue bales. Lu ngaca sendiri dong lo gitu. ngaca lu gitu. Wah Bang Radit. Gitu, iya emang suka ngeledek-ledekin. Berarti lu jatuhnya gamers banget ya Bang ya? Lu bisa ngakuin lu gamers? Iya dong. Iya kalau Mobile Legends takarannya main game, iya. Tadi apa? Gue sampai nggak tahu tadi namanya. Masalah gue baper, masalah itu doang. Gue tuh kalau main tuh baper karena main game itu cara gue lari dari semua ini. Gue kan anaknya kerja mulu, Iya. Jadi cara gue lari ke sana, cara gue cooling down. Iya. Selain minum kopi ABC. Ice ABC. Clock Pony buat cooling down juga mantap. Dan buat sambil main game kayaknya ini seru banget Bang. Bener sama teman-teman ya. Orang lagi ngeselin. Minum dulu dah. Cooling down. Santai bro. Nah. Emang kayak gitu. Iya. Emang kayak gitu. Nah, cuma role gue kan support. Gue suka main support. Jadi ya gue nyembuhin. Nah itu karena gue dulu anak PMR kan. Tim medis. Apa hubungannya sama PMR? Iya ke bawah aja. Masa ke bawah? Ke bawahnya suka support gitu. Suka nyembuhin. Kalau gue akhir-akhir ini suka banget main Delta Force. Dan gue akuin di sini guys. Delta Force Mobile. Gue jago. Oh iya. Gue main deh. Itu kayak PUBG. Iya. Jadi betul. Tapi kalau PUBG kan seluruh badannya ya. Kalau ini cuma pistolnya doang tuh kelihatan. Oh, first person shooter. Nah gitu. Gratis. Gratis bang. Beli senjata lumayan. Oke, di PC ya. Mobile. Mobile. Kalau lu suka PC ya? Iya. Oh, gua nggak bisa. Kalau ini agak tuh PC. susah gini-gini kan. Nah, justru kalau gua main perang-perangan gitu tuh ada gironya. Giro tuh dia bisa gyronya. diginiin. Nah, kalau di PC nggak bisa, tolol gua. Oke, Tiba-tiba. pusing nggak? Pusing gua. Pusing. Kalau ini terakhir tuh PB gua main. Oke, nah ini ada yang nitip nanya ke lo mana? Kayaknya ada soal Delta Force juga. Orang-orang kayak tahu ya lo lagi main ya? Lagi happy banget gua main itu. Oke, ini gue bacain. Itu pelarian gua juga. Oh ya ini ada yang nanya soal Delta Force. Tapi gue mau nanya yang lain nih. Boleh. Oke, ada yang nanya nih. Landak Riting. Bang masih rutin nulis materi stand up nggak? Iya sih ya. Kayaknya kita... Lo kapan sih terakhir? Bikin spesial atau? Bukan spesial, 2 bulan yang lalu kayaknya. Sun Sukabumi gue terakhir. Tapi bukan spesial. Book spesial gue 2002. Yang ibu itu kan? Iya, 2021. Itu udah 5 tahun ya. Lama. Ada rencana buat bikin spesial show lagi? Ada. Gue terakhir di Sun Sukabumi, gue berasa kurang sekali account-nya sekarang bang. Oke. Mulai bergeser, gue ngerasa di situ ya. Oke. Udah gue cerita aja. Gue ngerasa ini ilmu dari podcast. Oke. Lebih tenang dan gak berkeringat lagi gue.
Apa artinya ini evolusi lu kah? Iya, makanya gue mau nanya ke lu, stand up lu juga bergeser nggak bang? Oh iya, heeh. Iya, betul. Iya ya. Heeh. Karena sekarang udah eranya yang kayak gitu sih menurut gua. Iya, Secara Bang. natural kita evolving jadi storyteller, jadi pencerita di atas Benar, panggung. benar. Bukan ngelawak. Iya, Gitu lagi iya. kan? Iya. Dan gue nggak ada lagi ngarepin tawa yang wah. Udah gue cerita aja. Iya, makanya gua lagi nyiapin materi buat tahun depan kan, lagi Iya. nulis. Terus gue lagi fokus ke rasanya sekarang. Jadi kalau kita bikin punchline ya udahlah ya, orang ketawa. Iya. Tapi rasa apa yang ngebekas setelah mereka nonton kita gitu. Jadi Iya. gue mau ngambil layer itu. Dan karena di luar juga rata-rata kayak gitu sih. Iya. Show-show stand up. Nah lo happy dengan... Happy sekali. Oh gua. iya? Happy sekali gue. Karena? Nggak tahu, gue nggak Karena effort jujur ya? lagi untuk memaksa orang ketawa. Itu dia. Mungkin dulu ya di zaman kompetisi dan segala macam, mungkin karena kebiasaan di kompetisi. Ya. 30 detik pertama harus dapat punchline. Yang PM yang dihitung seperti apa. Sekarang enggak Itu materi yang beda dengan di stand up fest? Beda sekali. Oh. Udah cerita aja gue dengan kejadian yang ada. Udah. Dan sangat menyenangkan gue. Oke. Gara-gara itu lo jadi mau bikin special show? 2027 mungkin. 2027? Mungkin ya. Berarti belum nulis lah ya? Sudah ada kadang kita kan sudah mulai ada kepikiran premis apa gitu, tapi ya pelan-pelan ditulis dikit-dikit gitu aja. Tapi lo masih menyenangi podcasting? Apa udah mulai agak jenuh? Gua sudah mulai seneng lagi. Oh. Mulai seneng lagi. Gue sempat ada merasa capek. Oke. Merasa capek. Mungkin kalau lu kan di sini main di ini ya Bang ya, di tempat sendiri kan. Iya. Iya kan, kantor sendiri. Bener. Timnya itu aja kan. Iya, Jadinya berasa supportnya lebih kuat. Gue tuh di tempat yang berbeda, energinya beda lagi. Itu tuh menyesuaikan itu. Nah sekarang gue happy lagi karena beberapa podcast gue di kantor gue. Titik Kumpul di kantor gue. Roka Roma di kantor gue. Terus Kejar Restoran di kantor gue. Paling di close the door doang. Tapi tayangnya bukan di tempat lo. Kalau tempat dikumpul kan di tempat lo. Iya. Yang lain si Rocking Roma apa tadi? Roka. Iya itu beda channel tapi timnya sama. Oh berarti dia nggak outsource ke lo? Yes. Oh. Begitu. Kenapa lo nggak mau own everything? Kenapa lo nggak mau memiliki semuanya aja? Jadi Pras Teguh Production dengan tayang di Pras Teguh punya aset. Kayaknya di level lo sekarang kan pasti udah bisa demand perhatian itu kan? Iya sih ya. Next time kali ya Bang ya. Oke. Next time. Masih belum kepikiran kali ya? Masih belum ada kepikiran. Kan kayak ini kan channel lu namanya Raditya Dika kan. Iya. Gua itu Tuah Kreasi itu dulu namanya Pras Teguh. Oke. Gua ganti jadi Tuah Kreasi. Someday mungkin kalau ada talent baru yang mungkin lebih bagus daripada gua bisa hire dia mungkin. Dan jadi bukan ya main di channel Pras Teguh ya di satu perusahaan aja. Si Zap Huget itu. Ya gitulah. Iya paham sih. Gitu Bang. Karena pasti lo udah mikirin suksesi dong. Apa belum? Nanti kalau lo makin tua, makin capek, ini si Tua Kreasi mau diapain atau? Itu tuh. Ya udah. Sampai sekarang udah dong. Oh Udah iya iya. Kayaknya lo tipe yang mikirin itu sih. Sangat gua nggak tahu ya seperti apa ke depannya. Ya kan gua baru bikin F&B lagi kan, Kejar Restoran Tahu, Food iya. Space. Dan itu kerjasamanya juga sama Tuah Kreasi. Aha. Gitu, Karena IP itu kan. Iya, jadi beberapa pendapatan dari Kejar Restoran Food Space juga buat tim digital gua. Jadi ya setidaknya aman lah ya nanti kalau ada apa-apa. Gue mikirin. Oke. Nah dari Serena, shock culture Pras Teguh di level kehidupan saat ini. Maksudnya gimana tuh? Shock culture. Ada nggak shock culture yang lo dapet di level kehidupan saat ini? Mungkin kan sekarang udah punya perusahaan, udah punya F&B. Gue gimana gue ngomongnya? Sudah mulai banyak orang terlalu tahu gue. Gue agak shock. Gimana tuh? Gue kemana aja orang tahu. Itu Oke. tuh agak shock gue, jujur gue. Oke. Dan terkadang di satu tempat yang kafe lah anak-anak nongkrong gitu. Misalnya anak-anak
Tua Krasin lagi nongkrong Iya. di kafe mana. Gue mau dong main ke sana. Pas gue dateng, rame yang tahu, gue ngerasa mengganggu suasana kafe itu. Karena gua pada shock. nyamperin lu. Yes, jujur gue. Oke, terus. Jadi agak Ganggu gitu. mengganggu orang. Guanya yang merasa mengganggu orang. Oh iya ya, Agak shock artinya lo takut jadi orang lain gak nyaman? Iya. Oh. Karena 5 tahun yang lalu gue mau nongkrong sama anak stand up, orang mana peduli gitu kan. Oke, terus. Nah sekarang udah agak, gue sampai ke Turki bang kemarin bang, jalan-jalan. Ada di satu toko madu, banyak orang Indonesia ternyata. Oke. Fata foto, gue lagi nawar-nawar madu. Terus dia ngeliatin gue nawar madu. Ini orang Indonesia semua nih. Terus ini bagus ini, beli nggak? Kalau gue bilang enggak, dia nggak beli. Iya. Dan gue beli. Pasang-pasang, wah ini bagus ini. Bang Pras foto sebentar, saya mau beli ini gitu. Cet, 25 juta bang. Madu. Ada orang sebelah gue. Masa enggak? Gue bilang, enggak jadi mas. Apa kata orang Indonesia yang mau foto? Oke. Ya jadi gue paham, maksudnya ada beberapa situasi yang Masih jadinya, bikin gue canggung gitu. Terutama yang di Turki itu ya. Betul. Oke. Nah terakhir dari Tuna, Bang Pras lauk di Padang paling demen apa selain rendang dan gulai jariang? Misalnya tambusu atau apa gitu dia bilang. Gue suka sambalado sape namanya, pakai jengkol lagi sih. Oke. Sape itu ikan asin guys, tapi dia kering gitu, pas digigit kriuk, terus dikasih sambal cabe sama jengkol. Oh itu lo suka? Suka banget, makanan kampung banget. Bisa Itu cuma pakai nasi doang terus sama itu. di mana di Jakarta gue bisa makan itu? Susah lu dapat di sini. Aduh gue Tapi gue janji, enak lagi. gue kirimin nanti kalau gue pulang lebaran. Bener ya? Bener. Tapi lu suka ikan asin gak? Suka. Nah oke. Yang asin kan? Tapi dia gak asin banget tuh, enaknya tuh. Oh nggak asin? Ya, kan namanya ikan asin. Iya makanya gak terlalu Gimana asin, sih? gak terlalu Kalau asin. ikan manis lu jadinya. Iya. Itu ikan asin. Tapi lu suka kan? Suka. Tapi Gua dia suka gak ikan terlalu asin. asin. Itu enaknya tuh. Sama bilis, lu pernah dengar? Oh ikan bilis kan? Ikan bilis. Yang kecil-kecil kan? Bener, tapi asli dari Soloknya. Asli dari Danau Singkarak namanya. Oh oke. Itu diambil. Yang di sini kurang enak. Enak juga, gue nggak bilang ini. Kayaknya kebanyakan yang di sini juga dikirim deh dari sana. Gitu. Oke. Gua akan itu. Itu gue suka. Terakhir buat lu apa nih yang bisa di-share? Jangan terakhir dulu. Kenapa tuh? Gue penasaran deh mau lihat ini. Mau nanya lagi? Ini. Coba lihat. Apanya? Buku-buku lu ini, yang kertas itu tuh. Yang kertas ini? Iya, ini kenapa harus ada ini terus bang? Maksudnya apa tuh? Iya, gue selalu lihat lu podcast tuh harus ada ini dan tidak ada prompter di sini ya guys ya. Kalau nggak ada ini, gimana? Nggak apa-apa. Aman. Apakah ini buat pegangan lu aja? Buat ngisi? Oh gitu. Terus sambil lu bulet-buletin, lu mikir nanya apa lagi ya? Jadi kalau ini, kalau misalnya lo lagi ngomong, terus gua pengen nanya, daripada gua nyela lo, gua tulis pertanyaan gua dulu. Jadi begitu lo selesai ngomong, gua ngintip gini, baru gua tanyain. Oh begitu. Dan kayak misalnya kan obrolan di awal, lo ngomong apa segala macam. Tapi tulisan lo nggak ada yang jelas lo bang. Iya, gue juga nggak bisa baca. Itu dia. Gue dari tadi tuh. 2019. Nih, gue nulis 2019. Karena pas ngomongin dana pensiun, gue mau cerita dari 2019 udah gue kumpulin. Makanya gue tulis 2019 gitu. Ntar lu lihat lagi. Nanti pas udah selesai lo nanya gue bilang, ya gue dari 2019 gitu. Beda-beda ya cara orangnya. Iya, soalnya gue lupaan. Takutnya lo udah selesai ngomong, yang mau gue tanyain hilang. Lo pernah gitu nggak tapi? Jarang. Oh jarang ya? Nah kalau gue sering tuh. Berarti lu ada beberapa waktu tiba-tiba kosong tong. Iya makanya gue suka nyatet karena takutnya gue lupa. Kalau jangan biar nggak lupaan menurut gue. Sebelum lu podcast, telepon dulu. Wah, kopi ABC Ice Klepon memang bikin ingat. Kayaknya enggak. Kayaknya bukan. Semua orang pelupa minum ini. Karena kan suka drama. Hidup ini suka drama. Jadi apapun dramanya, kopi ABC Ice Klepon. Itu maksudnya. Aku butuh kopi. Ya kopi ABC. Iya Pras, makasih ya. Terima kasih Bang Radi. Semuanya. Terima kasih.